Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini khusus banget aku mau sharing ke kalian soft skill yang wajib dimiliki oleh mahasiswa. Penasaran apa aja? Yuk langsung aja simak videonya. Nah, di sini sebagai mahasiswa, kamu juga dituntut untuk harus bisa berkomunikasi dengan baik, benar, dan lancar. Dan diusahakan kamu bisa pakai bahasa Indonesia. Gimana caranya nanti kamu bisa menyampaikan pendapat kamu secara langsung berdasarkan logika. Jadi menurut aku komunikasi ini wajib banget kalian punya dan kalian bisa kayak gitu. Seenggak-enggaknya kalian ngasah itu dari awal-awal semester, jadi pas presentasi ya. Kalian silakan manfaatkan waktu-waktu itu untuk melatih komunikasi kalian supaya nanti kalian bisa jadi seorang public speaking. Jadi kalian tuh nggak kaku gitu loh sebagai mahasiswa kalau ngomong bingung masih textbook segala macam, enggak. Jadi kalian biasain latih komunikasi kalian supaya apa? Supaya kalian tuh terlihat lebih profesional dan bener-bener terlihat sebagai mahasiswa yang bener-bener wow. Karena menurut aku ketika seseorang itu bisa berkomunikasi dengan baik, dengan lancar dan jelas, menurutku itu udah wow banget kayak gitu. Jadi buat kalian ya sebagai mahasiswa baru atau mahasiswa yang udah masih menengah ya, masih tahun-tahun tengah kayak gitu, kalian bisa melatih soft skill kalian itu dengan presentasi. Kalau aku dulu sih presentasi. Kemudian soft skill yang kedua yang harus dimiliki oleh mahasiswa itu adalah bekerja sama. Jadi kerjasama di sini itu maksudnya adalah gimana caranya kamu bisa, yang pertama ya pastinya kayak saling membantu gitu lah ya, antara misalkan kalian ikut kepanitiaan gitu kan, nah terus nanti ada divisi yang perlu bantuan kalian, nah itu kalian bantu kerjasama kayak gitu. Jadi selain kepanitiaan tadi, di sini tuh kita juga harus bisa nerima pendapat, ya kerjasama dalam diskusi juga, dan kolaborasi. Nah kolaborasinya itu mungkin bisa dalam bentuk karya, kalau misalkan kalian anak seni, nah itu kan kategorinya kerjasama juga. Jadi jangan sampai kita tuh jadi pribadi yang egois kayak gitu, jangan jadi pribadi yang mau menang sendiri, mau selalu didengar, wah itu bakal susah banget kita dapat teman. Tapi cobalah jadi pribadi yang mau menerima pendapat orang lain, mau berdiskusi dan mau kolaborasi dan bekerja sama. Jadi yang paling penting tuh menurut aku tuh nerima pendapat orang lain gitu sih. Maksudnya tuh kita nggak ngejudge kalau pendapat dia salah karena dia punya cara pandang dia sendiri kan kayak gitu. Ini perlu juga dimiliki oleh seorang mahasiswa. Nah yang selanjutnya itu adalah adaptasi atau menyesuaikan diri. Jadi adaptasi itu harus bikin kita tuh nyaman dalam berbagai situasi sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Jadi aku mau cerita dulu waktu aku ikut sesuatu organisasi gitu kan. Di sini tuh aku kurang cepat beradaptasi sehingga aku nggak bisa menyesuaikan diri, bener-bener nggak bisa guys nyesuaiin diri di lingkungan baru itu. Alhasil aku nggak bisa loh ngeluarin kemampuan terbaik aku ya. Jadi di situ tuh aku merasa kayak apa sih kayak gitu, masih kayak apa sih dan merasa masih baru, masih canggung banget. Alhasil bener-bener nggak bisa ngeluarin kemampuan yang harusnya aku bisa ngedesain, bantu ini bantu itu. Aku bener-bener nggak bisa ngeluarin itu karena adaptasiku lama ya, lama dan rasanya tuh kurang nyaman. Jadi buat kalian nanti maba-maba gitu yang pengen ikut organisasi, cobalah untuk cepat beradaptasi supaya kalian gak dapet kejadian yang kayak aku kayak gitu. Kalau bisa dihindari ya, kalau bisa kalian tuh emang harus cepat banget beradaptasi terhadap sesuatu, jadi kalian bisa tetap mengeluarkan kemampuan terbaik kalian. Nah terus yang keempat itu adalah pemecahan masalah. Jadi buat kalian nih mahasiswa, aku saranin kalian tuh untuk aktif di kelas. Kenapa? Karena kalau misalkan kita aktif di kelas dalam tanda kutip kita diskusi dan itu kita aktif di kelas itu sebenarnya bisa bikin menurut aku tuh kita tuh terpacu untuk mau bicara kayak gitu. Jadi ini berkaitan ya sama komunikasi itu. Jadi kalau misalkan nanti ada dosen gitu kan nanyain, menurut Anda bagaimana tentang ini dan ini kayak gitu, jawab aja kayak gitu walaupun kita salah, yang penting kita mau berkomunikasi kayak gitu. Nah terkait yang pemecahan masalah ini, coba misalkan kita tuh lagi diskusi di kelas, nah coba kasih pemecahan masalahnya dan solusinya tuh gimana. Dulu waktu aku diskusi itu kita bahas soal kenapa cantik itu harus putih. Tuh kita
heboh satu kelas, kenapa cantik itu harus putih. Nah itu tuh ada kaitannya sama pelajaran anak DKV kayak gitu, kenapa cantik itu harus putih dan segala macamnya. Dan itu bener-bener seru banget, kita saling ngasih-ngasih pendapat gitu dan akhirnya memberikan sebuah solusi. Jadi buat kalian nih, nanti kalau jadi mahasiswa jangan terlalu ini deh, pasif kayak gitu. Ya mungkin ada sih beberapa mahasiswa yang menurut dia yang nggak perlu lah caper-caper kayak gitu. Itu bukan ajang caper ya, itu memang ajang diskusi, ajang dimana kita tuh saling berbagi gitu. Jadi kalau misalkan kamu mikirnya untuk caper ya kamu bakalan caper, tapi kalau misalkan kamu mikirnya untuk diskusi ya kamu bakal diskusi. Jadi kamu itu tergantung apa yang kamu pikirkan dan jangan pernah berpikiran buruk tentang diri kamu sendiri. Nah itu perlu kalian camkan kayak gitu ya, soalnya aku sering banget ngelihat ada orang yang berpendapat bahwasanya yang aktif di kelas itu adalah yang caper. Bukan, karena dalam tanda kutip ya, dalam otak dia itu mau diskusi bukan untuk caper. Jadi kalau misalkan kalian yang mikirnya caper ya udah kalian bakal caper dan kalian bakal insecure ya, insecure kalian sama diri kalian sendiri nanti. Jadi tetaplah jadi pribadi yang positif, jangan pernah mikir-mikir negatif sama diri kalian sendiri. Nah terus yang kelima, soft skill yang kalian perlu miliki itu adalah manajemen. Jadi manajemen itu banyak ya, manajemen waktu, manajemen rencana, eksekusi, keuangan, itu kalian harus punya semuanya, harus bisa ngatur semua yang kalian punya kayak gitu. Kalau menurut aku yang paling krusial atau yang paling urgent itu adalah mengatur waktu kayak gitu. Karena waktu aku dulu masih semester awal tuh kan tugasnya banyak ya. Karena tugasnya banyak jadi aku harus pinter-pinter gitu kan ngebagi waktu, ngebagi duit juga. Ini duitnya gimana, terus nanti abis ini aku mau kemana. Itu tuh biasanya aku udah catat di buku kecil yang pernah aku bilang. Nah itu tuh udah aku catat gitu. Misalkan aku bangun jam segini, terus aku bikin tugas, terus aku mandi, terus aku siap-siap ke kampus, terus pulang kampusnya aku mau ngapain. Nah itu tuh udah ada semua jadwalnya. Nah bikin jadwalnya itu malam. Jadi misalkan nih malam ini nih gitu kan, besok hari apa, aku besok mau kesini, terus kesini sampai kalian tidur lagi tuh udah ada jadwalnya gitu. Terus dievaluasi dan sebelum tidur, nah terus dibikin lagi jadwalnya untuk besoknya. Nah itu untuk yang waktu. Kalau untuk yang uang, nanti kalian bisa atur juga sehari itu mau jajan berapa, mau kayak mana kayak gitu. Jadi semuanya tuh harus bisa kalian atur. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nggak pandai-pandai ini ngatur, aduh udah kacau kalau misalnya kita nggak ngatur. Aku aja ngerasain kalau misalkan aku benar-benar nggak ngatur waktu aku kayak gitu, itu benar-benar kayak nggak jelas gitu, mau ngapain tuh nggak jelas kayak gitu, hidup aku kayak lebih nggak jelas kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah diatur, oh ya udah sistematis, sudah runtun kayak gitu. Nah terus yang terakhir menurut aku ini penting banget, itu adalah networking. Jadi buat kalian nih yang mahasiswa, kalian wajib banget untuk memperluas jaringan kalian. Nah memperluas jaringan tuh gimana kak caranya? Kalau aku pribadi tuh lebih kayak ikut organisasi gitu sih. Nanti kan ada tuh grup-grupnya. Nah biasanya banyak banget alumni ngasih informasi lowongan kerja lewat grup itu. Itu kemarin tuh aja udah ada berapa gitu, banyak banget lowongan kerja yang aku lihat untuk bisa masuk gitu, apply ke sana kayak gitu. Jadi buat kalian nih, jangan sampai jadi mahasiswa tuh nggak punya teman, nggak punya relasi kayak gitu. Aku saranin tuh kalian mesti punya banyak relasi, bahkan kalau bisa tuh yang relasinya bagus kayak gitu, yang bisa ngasih kalian job segala macem kayak gitu. Nah itu harus kalian dapat pas kalian kuliah ya. Jangan sampai jadi mahasiswa tuh nggak punya teman, nggak punya relasi, nggak ikut organisasi, itu kayaknya rugi banget deh ya, rugi banget. Soalnya kalau aku pribadi ya kayaknya rugi, soalnya di organisasi itu banyak banget pengalaman yang nggak bisa aku dapetin kalau aku cuman kuliah aja. Jujur itu gak mungkin aku dapetin kalau misalkan aku cuman kuliah pulang kerjain tugas, itu pasti gak aku dapet kayak gitu. Nah oke guys, mungkin itu aja video dari aku hari ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi untuk bikin video. Terima kasih, dah.